Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi teknik USG dasar ya. Topiknya adalah pemeriksaan USG pankreas dan spleen. Untuk materi yang lainnya ya, itu ada di playlist teknik USG dasar, jadi teman-teman bisa cek langsung aja bagian di dalam. Kita langsung aja ke materinya. Nah, ini adalah potongan anatomi seksional tubuh nih. Ini potongan aksial ya, jadi di bawah prosesus sifoideus. Nah, ini potongan tubuhnya ini sih lengkap ya. Tapi kalau pemeriksaan USG, ROI-nya atau region of interest-nya itu cuma segini aja nih. Yang ada bayangan nih, ini. Ini saya ambil dari buku Color Atlas Ultrasound. Nah, ini teman-teman bisa cari itu ya. Kalau nggak salah penerbitnya itu TM. Ini lebih mudah nih yang mempelajari anatominya karena udah di warnanya beda nih. Jadi ini yang warna coklat ini adalah liver. Ini liver lobus kiri yang sebelah sini, dan ini liver lobus kanan. Ini yang nomor 70 adalah gaster ya, gaster, yang ini lian atau spleen. Terus yang ini nomor 1 dan 60 ini kidney bagian sinistra, yang ini kidney destra. Terus ini yang nomor 40 adalah pankreas. Nah, ini yang mau kita analisa nih menggunakan alat USG. Nah, permasalahannya adalah saat di gambaran sonogram atau gambaran USG, tekstur dari pankreas itu agak mirip dengan hepar nih, karena di organnya agak dempet nih. Nanti kita agak susah membedakan yang mana pankreas yang mana hepar, atau juga dengan otot-otot nih di sekitarnya. Nah, untuk mencari pankreas kita perlu yang namanya landmark ya. Landmark tuh organ-organ pencirinya, ciri khasnya. Di sekitar kita harus hafal ini ada apa aja anatominya. Yang pertama ini ada SMA nih, nomor 7 ya, superior mesenteric artery. Terus di belakangnya ada aorta, di sebelah kanan ini ada vena cava inferior. Oke. Terus ini agak ke bawah ya, di sweep ke bawah dapat gambaran seperti ini. Kan ini masih di atas ya. Ini kita sweep ke bawah nih. Nah, dapat gambaran seperti ini nih. Nah, ini lebih jelas nih pankreasnya. Yang ini ada liver lobus kiri, ini gaster. Nah, perhatikan bahwa pankreas di bagian tailnya ya, itu depannya itu ada gaster. Makanya kalau posisi pasien puasa full ya, nah ini kadang suka tertutup nih, karena di dalam gaster itu nanti akan ada udara. Nah, caranya gimana supaya kelihatan jelas? Pasien bisa minum air putih. Nah, ini tampilan pankreas yang utuh nih. Maksudnya itu adalah ini dapat bagian kaput atau head ya, kepalanya. Yang ini bagian body, dan yang ini bagian tail nih, 43. Nah, di dalam pankreas tengah-tengah nih ini ada ductus, namanya ductus pancreaticus. Nah, terus ini lebih jelas ya, tadi sama nomor 7, ini adalah superior mesenteric artery, di belakangnya ada aorta, dan di sebelah kanan aorta itu ada vena cava inferior. Nah, terus di depannya SMA ini ada pembuluh darah vena nih. Nah, ini namanya vena lienalis atau splenic vein. Jadi kalau kita mau mencari pankreas, gampangnya sih kita harus cari tahu ini dulu nih. Pertama ada vena cava inferior, ada aorta, ada superior mesenteric artery, dan ada vena lienalis. Nah, baru di depan itu adalah pankreas. Tapi kalau di gambar ini gampang banget. Nih yang warna kuning pasti pankreas. Coba kita bandingkan dengan ya nanti ya ada gambar ultrasoundnya. Oke. Kita balik ke indikasi pemeriksaannya apa nih kalau dilakukan pemeriksaan pankreas. Nah,
nyeri pada area abdomen atas, bisa jadi ya kemungkinan ada sesuatu di pankreas. Terus ada jaundice juga bisa. Jaundice itu agak kekuning-kuningan ya pasiennya. Terus ada massa pada abdomen atas. Bisa juga suspek maligna, berarti suspek keganasan atau kanker ya. Nah, pankreatitis juga bisa ya dideteksi dengan ultrasound atau USG. Abses juga bisa, biasanya absesnya itu di area sekitarnya pankreas. Trauma abdomen itu seringnya kejadian, jadi kalau ada kecelakaan itu bisa kejadian pankreasnya itu ruptur. Atau juga kita bisa mencari metastasis. Biasanya kalau ultrasound jarang sih yang langsung ke USG pankreas. Nah, itu akan dibundling ya dengan pemeriksaan USG abdomen bagian atas. Jadi biasanya radiografer atau radiolog ya akan screening tuh, mulai dari hepar, lalu dia mengarah ke bladder ya, status biliari, gallbladder ya, terus ke pankreas dan juga ke spleen. Nah, gitu. Terus bagaimana persiapan pasiennya? Pasien puasa 8 jam. Kenapa harus puasa? Karena itu dia tadi, pemeriksaan biasanya dibundling juga dengan gallbladder. Nah, gallbladder kan harus puasa ya. Tapi kalau pankreas sebenarnya kita bisa langsung ya, kalau untuk khusus untuk pankreas aja, kita bisa sito langsung tanpa persiapan. Nah, jadi begitu pasien datang langsung bisa diperiksa. Nah, untuk positioning pasiennya umumnya sih supine. Tapi kalau misalkan gasternya itu banyak udara, nah kita posisikan oblik nih, oblik ke arah kanan supaya gas dalam gasternya itu naik ke atas, jadi nggak nutupin area tailnya, biasanya tail yang ketutupan. Nah, kayak gitu ya. Terus kalau misalkan tadi ya posisinya banyak banget udara, pasien sebaiknya minum dulu nih air putih. Jadi sesaat sebelum pemeriksaan pasien minum, nah sambil kita periksa agar gasalnya itu ketutupan air. Jadi tidak ada udara tuh, nggak ada noise atau artefak. Untuk persiapan alatnya kita memerlukan transducer convex biasanya nih, convex dengan frekuensi 3,5 MHz. Tapi kalau untuk pasien anak kita bisa menggunakan frekuensi yang lebih tinggi, misalkan yang 5 MHz. Kenapa? Coba teman-teman pelajari lagi dasar fisika USG. Nah, di situ dijelasin kenapa sih kita memakai frekuensi yang lebih besar untuk organ yang lebih tipis. Oke. Terus jangan lupa pengaturan gain. Jadi kita mulai letakkan transducer tuh di daerah subsipoid di bawah sipoideus ya. Nah, terus kita atur gainnya sampai tepat nih. Nah, lalu jangan lupa lakukan sweeping yang tadi saya bilang. Jadi untuk peletakan transducer di bawah sipoid, tapi kadang ya nggak tegak lurus tuh. Jadi kita bisa sweep ke arah bawah sama ke arah atas. Kita cari di mana pankreasnya. Karena setiap orang kadang unik ya. Posisinya itu nggak pas banget di tengah-tengah itu. Oke, terus apa lagi ya? Nah, teknik scanningnya nih ya. Nih kita mulai dari scan di bawah di sini nih. Kita bisa geser kanan kiri, terus sweep ke atas ke bawah. Nah, jangan lupa lakukan penekanan yang cukup aja. Jangan terlalu kencang dan juga jangan cuma nempel gitu doang. Jadi cari-cari yang pas. Nah, setiap orang beda. Kadang memang harus ditekan, tapi kadang juga nempel sedikit aja udah cukup ya. Dia sesuaikan aja. Nah, kalau misalkan tadi ya masih ada gas di area gasternya sehingga PL-nya pankreas itu tertutup. Nah, ini yang saya bilang tadi nih ya, pasien minum air putih beberapa gelas lah, 2 atau 3 gelas. Nah, ini yang paling penting. Untuk mencari pankreas menggunakan USG harus cari landmarknya. Nah, kenapa? Karena gambaran pankreas itu agak-agak mirip ya dengan organ-organ sekitarnya. Nih, landmarknya tadi bisa jelasin ya.
ada SMA, superior mesenteric artery. Ada juga vena cava inferior. Terus aorta, vena lienalis atau vena splenic, splenic vein, dan spine, vertebrae. Nah, kayak gini nih. Ini tampilannya tadi mirip ini ya. Oke. Terus apa aja yang dievaluasi nih? Ya, evaluasi pasti ekogenitasnya, maksudnya tuh gambar gelap terangnya, homogenitasnya. Nah, ada yang warnanya pas seragam atau enggak. Nah, kalau yang normal itu memiliki tekstur yang halus dan homogen. Terus jangan lupa dievaluasi ukurannya dan juga ductus pankreatikusnya juga dievaluasi. Nah, ini tampilan gambaran normal nih ya. Nah, jadi ini yang tadi nih, gambar yang tadi. Kalau tadi kan gambar sketsanya gampang ya dicari pankreas tuh. Pokoknya warna kuning pankreas. Tapi kalau di gambaran USG itu gelap terang aja nih, putih sama abu-abu sama hitam. Nah, kita harus cari tahu dulu landmarknya. Ini tampilan transversal ya. Nah, ini nih ya, tuh ya, yang sinanya nih. Oke, ini vena lienalis nih yang tadi. Nah, vena lienalis nomor 18. Nah, ini adalah superior mesenteric artery. Ini aorta, ini vena cava inferior, ini spine tulang belakang ini. Nah, kalau nemu landmarknya, ya udah pasti ini adalah pankreas. Ini lengkap ya, kaputnya, terus bodinya, ini tailnya. Ini ductus pankreatikus yang ini tipis nih. Ini gaster nih tuh. Nah, ini cukup nih. Bayang gaster nggak menutupi tailnya. Ya, kita lihat yang sebelah sini nih, lebih jelas lagi. Ini kita lakukan pengukuran kaputnya. Nah, ini yang tengah-tengah ini cuma tipis saja. Ini adalah ductus pankreatikus. Ini body, ini tail. Nah, kayak gitu nih. Ini tampilan yang normal. Gampang kalau yang normal. Normalnya kayak gimana nih ini ukurannya nih? Pokoknya untuk kaput itu nggak boleh lebih dari 30 mili, bodinya nggak boleh lebih dari 25, tailnya nggak boleh lebih dari 25. Terus ductus pankreatikus nggak boleh lebih dari 2 mili. Lebih dari 2 mili itu ada indikasi eh, penyumbatan tuh di saluran traktus biliarinya. Ini contoh-contoh gambaran USG pankreas yang abnormal. Nah, ini contoh tadi ya metastasis nih. Nih ada metastasis tuh kelihatan. Tahu yang metastasis apa? Gambarannya seperti mata sapi, bullseye. Ada lingkarannya bulat, tengah hitam. Atau sebaliknya, lingkaran hitam, tengahnya bulat. Jadi kayak mata gambarannya. Terus kita juga evaluasi menggunakan Doppler nih. Ini udah ada vaskularisasi, artinya ini cancer nih, ganasan. Atau bisa juga pankreatitis. Ini tampilannya ini udah mulai agak blur ya. Tuh udah mulai ada sites di sini. Kan ciri-cirinya peradangan kan ada suka ada cairan gitu ya. Nah, itu biasanya pasiennya panas nih, ada debris. Nah, ini gambaran pankreatitis. Tahunya pankreatitis gimana? Nanti dokter ya, radiolog. Jadi radiografer sebenarnya kita mendeteksi ya gambarnya nggak normal. Misal kita nggak tahu penyakitnya nih, ya nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Nanti tunjukinnya ke radiolog. Tapi dengan kita tahu patologinya itu menjadi nilai tambah ya bagi radiografer. Oke, lanjut. Nah, ini contoh lagi nih, karsinoma nih di headnya nih. Tuh, ini gambarannya udah nggak jelas kayak tadi. Kalau tadi kan gambarannya mulus ya nih. Kita balik lagi deh. Tampilan gambaran normal nih. Gambar normal kayak gini nih. Pokoknya apalin aja tampilan gambar normal. Nah, terus kalau gambarnya nggak kayak gini, ya berarti itu abnormal. Ya, kita harus tunjukin nih. Tunjukin yang tidak ada ambigu nanti gambarannya. Harus cari gambaran dua penampang. Kalau ini kita ambil secara longitudinal, nih yang ini kita ambil secara transversal. Nah, yang sebelahnya ini gambaran beda ya. Nah, mungkin kalau misalnya ini harus ambil dua. Ini kalau contohnya saya ambil satu ya. Jadi kalau misalkan untuk pemeriksaan di rumah sakit atau di klinik ya, nah teman-teman harus ngambil dua gambaran longitudinal dan transversal. Untuk apa? Untuk memperjelas. Kadang kita ambil satu sisi ini kayak gambar penyakit, tapi pas kita
ambil penampang tegak lurusnya, oh itu ternyata normal. Oke, nah ini contoh gambaran karsinoma. Ini yang tadi saya bilang nih, trauma abdomen. Itu patah nih ya tuh. Harusnya kan dia bentuknya kayak tapal kuda gitu. Nah, di sini pecah nih. Tuh kelihatan tuh. Nah, ini ada perdarahan di sini. Oke, ini ruptur ya, ruptur pankreas biasanya kecelakaan yang misalnya dia tabrak depan ya, tabrak itu, nah itu bisa pecah sini. Karena organ pankreas termasuk yang ada di permukaan. Nah, kita lanjut yang lain lagi ya. Oke, kita lanjut ke pemeriksaan spleen. Tadi pankreas udah ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi ya untuk kasusnya. Kita nanti teman-teman kalau mau belajar bisa di sonopatologi. Nah, itu banyak banget tentang patologis-patologis gambaran USG. Oke, sekarang langsung ke bagaimana melakukan pemeriksaan USG spleen. Nah, ini adalah gambarannya nih, gambaran spleen. Jadi posisi pasiennya itu supine sebenarnya bisa, tapi kita ngambilnya itu dari lateral, nggak dari depan. Nah, kenapa nanti kita bahas ya. Ini tampilan gambar spleen, ini left kidney, itu yang ini gaster. Nah, indikasi pemeriksaannya apa ya kalau pemeriksaan USG spleen? Nah, pasti ini umumnya ada splenomegali atau perbesaran limpa atau spleen, terus bisa juga ada massa nih di abdomen sebelah kiri, kita periksa daerah spleennya, atau sama nih trauma abdomen. Nah, sama kayak tadi ya, kayak pankreas. Abses juga bisa, kista bisa daerah itu, jaundice bisa. Kenapa sih jaundice diperiksa spleen? Karena eh, ke saluran biliaris itu nanti masuk tuh ke, jadi saluran biliaris itu ada gallbladder, terus pankreas, hepar, dan spleen. Itu dia punya saluran. Jadi kalau ada jaundice, kemungkinan ada masalah juga di daerah spleennya. Nah, terus ada asites atau suspek malignansi. Malignansi itu keganasan ya, bisa juga. Gimana cara persiapannya? Sama nih, puasa. Kenapa sih puasa? Karena kita sekarang periksanya gallbladder. Nah, oke. Nah, ini terus kenapa gallbladder puasa? Supaya cairan empedunya tidak keluar kandung empedu. Nah, dia kan fungsinya kan mengekstraksi lemak. Nah, gitu. Untuk posisi pasiennya itu adalah supine. Tapi kalau misalkan kita perlu bisa oblik ya, kayak tadi itu bisa oblik juga. Kalau supine ngambil transdusernya itu dari samping lateral plank. Transdusernya sama ya dengan pankreas tadi, kita pakai convex 3,5 MHz atau bisa juga 5 MHz. Nah, peletakan transdusernya itu ada di lateral kiri. Selalu di sweeping ya. Jadi kalau USG itu harus di screening. Kenapa screening? Karena kalau gambar USG satu potong itu kan nggak full gambar ya, kita harus sweep ya. Sweep ke kanan, ke kiri gitu. Nih, time scanningnya kayak gini. Nah, untuk spleen karena organnya itu agak di sebelah atas ya, di sebelah atas, ini hati-hati dengan koste. Nah, biasanya itu area spleen itu bagian atasnya itu kehalang koste nih. Jadi kita harus gimana caranya pasien tuh tarik napas yang dalam supaya spleennya turun ke bawah. Atau kita cari di sela-sela koste atau interkoste nantinya. Kalau misalnya ada kelainan, tetap ya lakukan potongan tegak lurusnya. Umumnya kalau spleen itu kita pakai transdusernya transversal. Longitudinal, sorry. Longitudinal. Kalau ada kelainan kita pakai transversal. Yang dievaluasi tepi spleennya, dindingnya, ukurannya, ekogenitas, diafragma dan juga batasnya antara ginjal kiri dan spleen. Nah, kita lihat nih ada apa di daerah situ nih. Nah, ini adalah contoh spleen yang normal nih. Nah, ini bagus ya tampilan kayak gini tuh, ini homogen, terus tepinya baik, ukurannya juga nggak ada pembesaran. Ini nanti diukur ya, ukur panjangnya dan lebarnya. Ini agak ke atas juga nih posisinya spleen. Ini pas tengah-tengah banget, ini agak atasan. Nah, ini posisi
batas ginjal dan spleen nih. Kita normalnya rapat ya teman-teman ya. Normalnya rapat, kalau saya di sini agak renggang, dari hitam-hitam sini, nah itu berarti ada sesuatu nggak normal. Tampilkan itu, kasih lihat ke radiolog supaya bisa diekspertis. Nah ini ukuran normalnya nih. Jadi panjangnya nggak boleh lebih dari 110 mm, lebarnya nggak boleh lebih dari 40 mm. Lebih dari ini itu ada indikasi ke splenomegali. Nih, yang nggak normal ya tadi indikasinya apa? Kista. Ini contoh gambaran kista nih, anechoic ya. Anechoic ada acoustic enhancement. Nah, gitu. Nah, ini tampilan benign nih. Kalau ini kan anechoic ya, ini hypoechoic nih. Ini benign. Benign itu mas tumor ya, benign itu tumor yang jinak. Nah, ini splenomegali ini kalau diukurnya ini satu frame nggak cukup ya. Nah, itu masih ada sisa. Ini splenomegali, terus ada sama kayak tadi ruptur, trauma. Nih, lihat tuh nih pecah ya area-area sininya nih. Nah, itu udah mulai ada perdarahan di sini. Ini juga nih pecah di sini. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi secara simpelnya cara untuk melakukan pemeriksaan USG, spleen dan pankreas itu kayak gitu. Cukup dengan materi nggak cukup sih, teman-teman harus coba. Karena USG itu kalau cuma dilihatin doang itu kelihatannya gampang. Nah kalau dilakukan itu agak sedikit susah sih. Tapi kalau dengan sering-sering praktek itu pasti teman-teman bisa, saya yakin. Nah, oke, sampai jumpa lagi di materi selanjutnya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.